Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryo Dadung Prakoso dari kelas F4A1. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan dari laporan aplikasi manajemen skripsi dan tugas akhir Universitas Bayangkara. Untuk bagian pertama, saya akan menjelaskan sistem request dari aplikasi ini. Tujuan daripada aplikasi ini dibuat itu agar dengan memudahkan manajemen skripsi dan tugas akhir mahasiswa serta meningkatkan efisiensi administrasi akademik. Jadi bisnis requirement-nya juga itu agar universitas dapat mengelola proses akademik dengan lebih baik. Untuk fitur utama dalam aplikasi ini terdapat 5. Untuk yang pertama itu ada pengajuan proposal, 2 monitoring progress, 3 manajemen dokumen skripsi, penjadwalan sidang, dan yang terakhir adalah penilaian skripsi. Untuk bisnis value-nya itu sendiri, ada yang pertama keuntungan intangible-nya, mengurangi waktu dalam proses administrasi skripsi dan tugas akhir, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta keuntungan tangible-nya adalah mengurangi penggunaan kertas dan biaya administrasi. Sebelum kita lanjut ke bagaimana rancangan aplikasi ini dibuat, kita harus tahu bagaimana kondisi dari tahapan skripsi atau tugas akhir dari universitas yang berlaku saat ini. Jadi untuk yang pertama itu juga inisiasi yang dilakukan oleh mahasiswa, yaitu mengajukan pendaftaran skripsi, mengisi formulir pendaftaran, serta selanjutnya akan diserahkan ke Kaprodi untuk memeriksa berlengkapan berkas dan memberikan daftar dosen pembimbing. Setelahnya juga mahasiswa akan disuruh untuk memilih dosen pembimbing dan menghubungi dosen untuk membuat jadwal bimbingan. Selanjutnya, mahasiswa akan melakukan bimbingan serta akan mendapatkan untuk hasil skripsi yang telah dibuat akan ke revisi ataupun ya ataupun tidak. Selanjutnya juga ada BPMN usulan atau sistem usulan daripada aplikasi skripsi ini dibuat. Jadi ini akan melibatkan sistem atau aplikasi skripsinya. Nah, untuk yang pertama ini mahasiswa akan membuka sistem skripsi dan sistem akan menampilkan form. Begitu juga mahasiswa akan disuruh untuk mengisi data-data pribadi dan juga akademik untuk melengkapi berkas-berkas yang dibutuhkan. Untuk itu mahasiswa juga akan memilih dosen pembimbing setelah mengisi dari data pribadi dan akademiknya. Selanjutnya mahasiswa akan mengajukan proposal skripsi. Ini akan melanjutkan oleh sistem akan melanjutkannya untuk notifikasi proposal dan data mahasiswa. Setelah itu akan diteruskan kepada dosen dan menerima notifikasinya, serta dosen akan melakukan pengecekan dalam proposal tersebut. Dan hasil akhirnya dari proposal tersebut akan dilanjutkan jika tidak ada revisi. Statusnya akan berubah, jadi mahasiswa pun juga dapat mengecek dari status proposal yang telah diajukan. Selanjutnya, setelah berhasil pengajuan juga mahasiswa akan melakukan bimbingan, serta dosen akan juga mengevaluasi skripsinya dan apakah dosen akan menyetujuinya atau tidak. Jadi sistem juga akan memberitahu jika dosen yang menyetujuinya, notifikasinya akan diberikan lanjut kepada Kaprodi untuk mengecek kelengkapan data dan memverifikasi skripsi akhir, lalu membuat jadwal sidang. Setelah jadwal sidang dibuat, notifikasi akan dikirimkan kepada mahasiswa untuk menerima jadwal sidang. Dan sidang akan dilakukan oleh mahasiswa tersebut. Jika mahasiswa lulus dalam sidang tersebut, sistem akan mengirim surat keterangan lulus, serta mahasiswa juga akan menerima surat keterangan lulusnya dan mahasiswa juga akan mengunggah skripsi finalnya. Lalu sistem akan menyimpan dan mengarsipkan skripsi tersebut. Oke, selanjutnya akan ada use case skripsi. Untuk use case skripsi ini tersebut itu melibatkan aktor-aktor dalam pengguna dari aplikasi manajemen skripsi ini. Yang pertama itu ada Kaprodi, mahasiswa dan juga dosen.
Dan juga use case ini juga berfungsi untuk memberitahukan fitur-fitur yang digunakan dari tiap-tiap aktornya. Seperti di sini mahasiswa juga akan melakukan login. Setelahnya juga mahasiswa juga bisa dapat mengajukan proposal skripsi, memilih dosen pembimbing, dan dosen pembimbing ini juga daftarnya juga diberikan oleh kepada Kaprodi yang menyediakannya secara langsung, serta dari Kaprodi juga dapat membuat jadwal sidang dan juga mengecek data mahasiswa. Setelah itu dosen juga dapat menyetujui atau menolak proposal serta memberikan feedback atau komentar terhadap skripsi yang diunggah oleh mahasiswa. Serta mahasiswa juga dapat mengajukan sidang dan bimbingan yang dilakukan oleh dosen. Oke, selanjutnya ada activity diagram. Untuk activity diagram ini salah satu fitur utamanya adalah mengupload file. Dan di sini kondisi utamanya juga dapat dilihat dari diagram ya. Mahasiswa itu membuka dashboard skripsi dan mahasiswa atau user atau penggunanya juga mengeklik upload skripsi dan juga sistem akan menampilkan tabel unggah file yang mana di area ini itu akan dapat ditaruh filenya atau diupload filenya oleh mahasiswa. Setelah itu mahasiswa atau pengguna itu tersendiri juga akan memvalidasi apakah akan menguploadnya atau tidak. Jika berhasil diupload, maka sistem akan menyimpan file dan tabel unggah filenya akan ditutup oleh mahasiswa. Selanjutnya ada sequence diagram. Jadi untuk sequence diagram ini juga kita salah satu yang ditampilkannya adalah manajemen bimbingan. Jadi untuk kondisi pertamanya juga mahasiswa mengunggah draft bab skripsi dan mahasiswa melakukan upload draft bab skripsinya dan itu akan diteruskan kepada sistem aplikasi dan notifikasi draft baru akan dikirimkan kepada dosen. Serta dari dosen itu sendiri juga akan memberikan komentar atau revisinya dan lalu sistem akan dengan sendirinya akan membuat atau versi dokumen terbaru atau update-nya dan menampilkan feedback yang telah diberikan oleh dosen. Selanjutnya mahasiswa juga akan dapat merequest jadwal bimbingan dan itu akan diteruskan kepada sistem aplikasi serta sistem aplikasi juga akan meneruskan dari request atau proposal yang diajukan oleh mahasiswa untuk waktu meetingnya. Lalu dosen juga akan melakukan konfirmasi jadwal serta sistem aplikasi juga akan mengupdate dari kalender bimbingan yang terdapat pada mahasiswanya. Oke, selanjutnya ada kelas diagram. Di kelas diagram ini terdapat kelas-kelas atau disebutnya entity juga. Jadi kelas super kelas utama atau yang terdapat di sini adalah user yang menjadi core entity-nya atau entity utamanya, karena di user ini juga dapat berhubungan atau relasi kepada tiap-tiap kelas-kelas yang lainnya juga, seperti proposal dan skripsi itu. Dan dari kelas user itu tersendiri itu ada beberapa atribut atau fieldnya. Yang pertama ada nama dengan tipe datanya string, dan juga email yang tipe datanya string, dan juga role-nya juga string, dan statusnya juga boolean, tipe datanya boolean. Dan kalau untuk tanda plus atau minus ini adalah bersifat apakah fieldnya itu bersifat public atau private. Jika kalau minus itu akan private, tidak dapat diakses oleh kelas lain. Selanjutnya juga seperti pada kelas-kelas lainnya, monitoring progress itu terdapat beberapa atributnya, yaitu status proposal, status skripsi, riwayat bimbingan, dan juga tahapan progress. Dan relasinya ini dari monitoring progress ini bisa kita lihat di sini, itu terhubung ke skripsi dan juga ke arah jadwal dan juga notifikasi. Itu juga selanjutnya ada dari kelas jadwal yang memiliki metode pengajuan jadwal atau edit jadwal, dan relasinya adalah strong association dengan notifikasi. Jadi sangat berhubungan erat dengan si notifikasinya.
Dan notifikasinya juga memiliki beberapa atribut, yaitu tanggal bimbingan, tenggat waktu, pending progress. Dan fungsi dari kelas ini juga memicu reminder otomatis. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada state diagram. Di sini dapat dilihat juga kondisinya atau menampilkan kondisi yang akan dilalui dari seorang aktor atau mahasiswa di sini lebih tepatnya. Dan itu tahapan awalnya itu akan ada di menu halaman login. Untuk yang pertama itu input data, halaman login awal, dan pengisian berkas serta validasi data berupa kayak NPM dan juga passwordnya, sehingga dapat jika sudah divalidasi atau valid datanya, dia akses akan diberikan sehingga user atau penggunanya atau mahasiswa tersebut dapat mengakses dari dashboard atau halaman utamanya. Jadi di dalam halaman utama ini juga itu terdapat beberapa fitur utamanya, yaitu seperti menu pendaftaran, menu pembimbing, menu bimbingan, menu sidang, dan juga menu riwayat. Dan setelah memilih fiturnya juga itu ada beberapa prosesnya, dan itu setiap masing-masing prosesnya juga berbeda-beda. Seperti pendaftaran itu juga akan mengisi formulirnya dan juga upload dokumen, serta kalau daftar pembimbing itu juga pilih dosennya juga ada, serta proses bimbingan juga ada uploadnya, pengajuan sidang juga ada ajukan jadwal. Yang terakhir itu ada riwayat di sini atau history, itu mencatat segala aktivitas yang telah dilakukan oleh pengguna atau mahasiswa tersebut. Oke, selanjutnya itu ada deployment diagram. Jadi deployment diagram ini menggambarkan implementasinya, bagaimana hubungan antar tiap-tiap bagaimana aktornya itu tiap-tiap dalam aplikasinya itu berhubungan. Jadi untuk yang pertama di sini ada user device-nya atau tiap-tiap aktornya seperti mahasiswa, penguji sidang, dan juga dosen pembimbing. Jadi aktor utamanya ini adalah ketiga ini, dan mereka akan mengakses untuk web interface-nya dan juga menggunakan HTTP atau HTTPS, serta web server ini juga akan menjadi pusat interaksi usernya dan juga sistemnya. Dan ini terdapat dua komponen utama ya. Yang pertama ada web application dan juga API gateway. Serta ada database servernya juga setelah dari user ini agar dapat menyimpan data-data yang sudah diupload dari tiap-tiap usernya. Itu ada skripsi metadata, user data, dan juga log aktivitas. Dan untuk job scheduler ini juga memberikan terkait beberapa fiturnya juga, itu seperti timer service dan juga notification engine yang sangat berkaitan erat dengan mengirimkan notifikasi kepada tiap-tiap pengguna. Oke, selanjutnya itu ada IRM. IRM di sini adalah sebagai bentuk model atau rancangannya dari tiap-tiap entitas atau hubungan antar relasinya gitu tiap-tiap entitasnya. Jadi di sini juga beberapa kejelasan utama, yaitu ada di sini ada primary key, dan dari fieldnya ini contohnya pada kelas mahasiswa atau entitas mahasiswa ini juga diambilnya primary key-nya ID mahasiswa. Nah, primary key ini juga berfungsi sebagai akses utama dalam mengakses kelas tersebut. Jadi diperlukannya ID mahasiswa. Serta yang lainnya itu ada ID dosen pada kelas dosen, dan juga ID proposal pada kelas proposal, ID bab pada dokumen bab, dan juga ID penilaian pada kelas penilaian. Selanjutnya juga ada foreign key. Foreign key ini juga sebagai bentuk relasi antar tiap kelas, yang menunjukkan relasi pada tiap kelasnya. Jadi seperti di sini pada kelas salah satunya adalah proposal. Itu di sini foreign key-nya adalah ID mahasiswa. Jadi dan relasinya pada kelas mahasiswanya itu juga sebagai ajuan atau mengajukan. Jadi mahasiswa mengajukan proposal gitu. Setelahnya juga ada ID dosen pembimbing,
dari kelas dosen juga itu salah satu apa relasinya adalah seperti review, terus mengajukan feedback dan juga memberikan nilai juga. Dan selanjutnya juga ada ID jadwal sidang pada kelas jadwal sidang juga itu sebagai bentuk juga relasinya agar memiliki daripada mahasiswa. Serta kalau yang terakhir itu ada unik. Unik ini eh, artinya adalah tidak boleh duplikat pada field atau atribut tersebut. Jadi tidak boleh sama. Contohnya ada NIM pada kelas mahasiswa dan juga dosen, ada NIDN pada kelas dosen. Nah, selanjutnya ini ada IRD. IRD ini nggak jauh beda dengan IRM. Itu kalau IRM itu dikatakan sebagai eh, konsep modelnya, kalau IRD ini sebagai denahnya antar entitasnya. Jadi sama-sama menunjukkan relationnya juga. Jadi pada contohnya di sini entitas utamanya itu ada mahasiswa, ada juga dosen, terus ada juga admin, dan seperti di sini dilihat dari apa entitas utamanya dari mahasiswa itu memiliki beberapa atribut juga seperti password, ID mahasiswa, email, nama, dan juga NIM. Serta dari admin juga ada ID admin, email, dan juga nama. Serta dari dosen itu tersendiri juga punya beberapa atribut yaitu NIDN, spesialis, nama, email, dan juga ID dosen. Dan kalau di sini kita lihat juga ada beberapa entitas lain, tetapi ini tidak sama dengan admin, entitas seperti admin dan juga dosen dan juga mahasiswa. Itu dikarenakan entitas seperti dokumen bab, proposal, dan juga dokumen skripsi final ini itu adalah entitas turunan atau inheritance dari superclass. Jadi kalau misalkan ini tidak ada, itu tidak akan berpengaruh seperti contohnya kayak dokumen bab ini dihilangkan, itu tidak berpengaruh pada entitas utama seperti mahasiswa atau juga dosen gitu. Oke, yang terakhir ini ada tampilan atau mockups-nya sedikit dari aplikasi skripsi ini. Jadi pada halaman login itu terdapat username dan juga password, serta ada button juga dari buttonnya itu yaitu masuk atau login ya. Jadi itu di kolom username ini akan diinputkan npm atau nimanda, serta passwordnya juga. Dan juga selanjutnya yang terakhir ini juga ada dashboard, tampilan dari dashboard mahasiswanya. Itu sidebar itu juga ada menunjukkan beberapa fitur utama yaitu pendaftaran, pembimbing, bimbingan, sidang, riwayat, dan juga pengaturan dari profil tersebut. Gitu. Oke, jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan uh, ter, daripada aplikasi skripsi, manajemen skripsi dan tugas akhir. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.